Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aulia Adini Putri dengan NIM 1206230020 dari kelas DS 0302. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang New SQL mulai dari pengertian, latar belakang kemunculan, karakteristik perbandingan dengan SQL dan NoSQL, contoh implementasi hingga pentingnya New SQL dalam era Big Data. Kita masuk ke latar belakang dan juga pengertian serta kemunculannya ya. Jadi di NewSQL sendiri adalah sistem manajemen basis data modern yang menggabungkan keunggulan database relasional atau SQL dengan kemampuan skalabilitas seperti NoSQL, NewSQL, tetap mempertahankan fitur penting dari database SQL seperti penggunaan bahasa SQL dan jaminan transaksi ACID, tetapi dirancang agar mampu menangani data berskala besar melalui skalabilitas horizontal. Untuk latar belakangnya sendiri yaitu munculnya New SQL ini itu berawal dari keterbatasan database SQL tradisional dalam menangani pertumbuhan data yang sangat besar terutama pada aplikasi modern seperti e-commerce, layanan keuangan, media sosial dan juga sistem cloud. Nah, database SQL tradisional ini tuh kuat dalam konsistensi data dan juga transaksi, tetapi umumnya sulit melakukan scale out atau horizontal. Di sisi lain, NoSQL hadir untuk menjawab kebutuhan skalabilitas besar, tetapi sering kali mengorbankan konsistensi transaksi penuh seperti ACID. Karena itu, New SQL muncul sebagai solusi yang mencoba menggabungkan konsistensi SQL dan juga skalabilitas NoSQL. Dengan kata lain, New SQL ini tuh hadir karena perusahaan membutuhkan database yang tetap aman dan juga konsisten untuk transaksi penting, tetapi juga mampu menangani jumlah pengguna data dan juga transaksi yang sangat besar dan secara cepat. Kemudian kita masuk ke dalam karakteristik New SQL-nya sendiri. Jadi di karakteristik New SQL yaitu mendukung ACID, yang dimana New SQL tetap mendukung prinsip ACID yaitu atomicity, konsistensi, isolasi, dan juga durability. Artinya setiap transaksi itu harus berjalan secara utuh, data juga tetap konsisten, transaksi tidak saling menunggu, dan hasil transaksi tetap tersimpan meskipun terjadi gangguan sistem. Nah, untuk fitur ini tuh penting untuk sistem perbankan, pembayaran, reservasi, dan juga transaksi bisnis. Kemudian ada di skalabilitas horizontal. Jadi di sini itu New SQL mampu melakukan skalabilitas horizontal, yaitu menambah kapasitas sistem dengan menambahkan lebih banyak server atau node. Hal ini tuh berbeda dengan SQL tradisional yang umumnya lebih bergantung pada peningkatan spesifikasi satu server. Jadi skalabilitas horizontal itu membuat New SQL cocok untuk aplikasi yang memiliki jumlah pengguna dan juga transaksi yang sangat besar. Kemudian ada performa tinggi. Nah, di NewSQL ini tuh dirancang untuk mendukung pemrosesan transaksi online atau OLTP dengan performa yang tinggi. Sistem ini tuh dapat menangani banyak transaksi dalam waktu singkat, sehingga cocok digunakan pada aplikasi yang real-time seperti marketplace, layanan keuangan digital, sistem tiket, dan aplikasi berbasis cloud. Kemudian kompabilitas SQL-nya sendiri, yaitu salah satu keunggulan NewSQL adalah tetap menggunakan bahasa SQL atau antarmuka yang mirip dengan SQL. Jadi hal ini tuh memudahkan pengembang dan juga perusahaan yang sudah terbiasa menggunakan database relasional untuk beradaptasi tanpa harus sepenuhnya berpindah ke model database baru. Kemudian untuk perbandingannya sendiri di SQL, NoSQL, dan juga New SQL, untuk di SQL-nya yaitu merupakan database relasional yang telah digunakan sejak tahun 1970-an. Jadi data ini tuh disimpan dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris dan juga kolom, di mana setiap tabel ini tuh saling berhubungan melalui relasi. Nah, untuk database SQL sendiri menerapkan prinsip ACID, yaitu atomicity, konsistensi, isolasi, dan juga durability, sehingga transaksi dijamin aman dan juga konsisten. Oleh karena itu, SQL banyak digunakan pada sistem yang membutuhkan tingkat keakuratan tinggi seperti sistem perbankan, rumah sakit, akademik, dan juga administrasi pemerintahan. Namun, ketika jumlah datanya itu penggunanya itu meningkat secara besar, SQL sendiri itu memiliki keterbatasan karena umumnya hanya dapat meningkatkan performa melalui vertical scaling, yaitu meningkatkan performa melalui spesifikasi servernya yaitu seperti di RAM, CPU, storage dan juga cara ini tuh memiliki batas kapasitas dan juga biaya yang cukup tinggi. Kemudian untuk database SQL-nya sendiri yaitu ada di MySQL, ada PostgreSQL, ada Oracle Database dan juga ada Microsoft SQL Server. Dengan kelebihannya yaitu menjamin konsistensi data melalui transaksi ACID, struktur data terorganisir dengan baik, bahasa SQL telah menjadi standar internasional sehingga mudah dipelajari. Jadi sangat cocok untuk aplikasi transaksi OLTP. Kemudian untuk kekurangannya sendiri yaitu sulit melakukan horizontal scaling, kurang fleksibel apabila struktur datanya itu sering berubah gitu. Jadi performanya itu menurun ketika menangani data dalam jumlah yang sangat besar.
Kemudian untuk di NoSQL-nya sendiri yaitu muncul sekitar tahun 2009. Jadi ini tuh sebagai solusi atas keterbatasan database relasional dalam menghadapi pertumbuhan big data. Nah, untuk NoSQL-nya sendiri lebih mengutamakan skalabilitas horizontal, yaitu cukup menambahkan server baru ketika kapasitas penyimpanannya itu meningkat. Jadi sebagian besar database NoSQL itu mengikuti konsep BASE, yaitu basically available soft state eventual consistency. Jadi sehingga tidak selalu menjamin konsistensi data secara langsung. Kemudian untuk yang di NewSQL-nya sendiri yaitu dia merupakan generasi database modern yang berusaha menggabungkan kelebihan SQL dan juga NoSQL. SQL sendiri itu juga mengadopsi kemampuan horizontal scaling, distribusi database dan juga high availability dan fault tolerance. Dengan demikian, NewSQL itu dapat menangani transaksi dalam jumlah yang sangat besar tanpa mengorbankan konsistensi data. Jadi database ini tuh sangat cocok digunakan untuk financial teknologi, untuk marketplace, perbankan digital, cloud computing, sistem reservasi, dan juga e-commerce skala besar gitu. Kemudian kita lanjut ke dalam implementasi NewSQL-nya sendiri. Nah, ini contoh implementasi NewSQL antara lain yang pertama ada di Google Cloud Spanner. Jadi Google Cloud Spanner adalah database terdistribusi milik Google yang mendukung SQL, transaksi ACID, dan juga konsistensi kuat secara global. Jadi database ini tuh digunakan untuk aplikasi berskala besar yang membutuhkan keandalan tinggi seperti transaksi keuangan, inventory, otorisasi akun, dan juga sistem reservasi. Kemudian ada CrossDB, yaitu database distribute SQL yang mendukung transaksi ACID, skalabilitas horizontal, high availability, dan juga kompatibilitas dengan SQL. Jadi database ini tuh cocok untuk aplikasi cloud native dan sistem yang membutuhkan ketahanan terhadap kegagalan server. Kemudian ada VaultDB. Nah, VaultDB sendiri ini tuh termasuk database NewSQL yang memang dirancang untuk transaksi berkecepatan tinggi gitu. Biasanya digunakan pada sistem yang real time sehingga membutuhkan pemrosesan transaksi yang cepat. Kemudian ada DTDB. Nah, TDB ini adalah database distribusi SQL yang kompatibel dengan MySQL dan mendukung skalabilitas horizontal. Jadi di TDB ini tuh banyak digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan pemrosesan data besar sekaligus transaksi yang konsisten. Kemudian di sini kesimpulannya NewSQL adalah solusi database modern yang memang menggabungkan keunggulan SQL dan juga NoSQL serta NewSQL tetap mempertahankan transaksi ACID dan penggunaan SQL, tetapi juga mampu melakukan skalabilitas horizontal dan memberikan performa tinggi untuk aplikasi berskala besar. Dalam era big data, NewSQL itu menjadi penting karena banyak sistem modern membutuhkan database yang tidak hanya mampu menyimpan data dalam jumlah besar, tetapi juga harus cepat, konsisten, aman, dan juga dapat diandalkan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.